pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam IDX Second Session Closing. Dan pemirsa, sebelum kita mengulas lebih jauh terkait dengan laju market di hari ini, kami ingin mengajak Anda untuk bisa berpartisipasi aktif melalui line telepon interaktif dan juga WhatsApp interaktif kami. Dan langsung saja saya sapa dengan Pak Rofandi, pengamat pasar modal. Selamat sore Pak Rofandi. Selamat sore. Apa kabar semuanya. Pak? Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Baik, luar biasa. Semoga sehat selalu ya Pak Rofandi ya. Iya, betul. Ya Pak Rof, ini jika kita lihat gitu ya, market di hari ini, terutama indeks harga saham gabungan begitu ya. 2 hari berturut-turut akhirnya terkoreksi nih Pak Rof, hari ini hampir 1% koreksinya. Apa yang kemudian bisa kita lihat dari koreksi di hari ini? Ya, kalau diperhatikan emang dalam 3 hari kalau lihat ya harga market mulai berat, mudah melihat terlihat sinyal dia akan melambat dan hari ini terkoreksi lumayan dalam. Saya rasa itu wajar ya setelah kenaikan lumayan signifikan dari 6.000 dalam hanya dalam beberapa hari itu, dan hari ini terkoreksi 1%, saya rasa itu tidak masalah. Sempat juga naik sampai highest-nya itu hampir berapa ya, 63, hampir 64 ya kalau nggak salah itu ya. Jadi saya rasa koreksi ini technical correction saja, jadi ini hanya untuk sementara karena kan market masih bergerak dalam area bullish, jadi saya rasa ini tidak akan berlangsung lama. Oke, sementara saja begitu ya, technical correction. Jadi memang terlihat kelanjutannya tidak akan dalam jangka waktu lama, atau mungkin di pekan depan jangka pendeknya memang masih koreksi akan terus berlanjut? Saya lihat di sini ada support di 6270, jadi mungkin akan coba ke sana, baru nanti rebound kembali ke atas. Jadi mungkin minggu depan sudah akan terjadi rebound. Saya rasa mungkin di Selasa atau Rabu, Senin dan Selasa itu kemungkinan akan terjadi bottom fishing. Jadi untuk pembentukan harga Rabu atau Kamis saya rasa sudah kembali rebound untuk IHSG. Ini di luar dari kejadian besar atau dari vaksin ataupun yang lain ya. Jadi baik teknikal seperti itu. Oke, baik, teknikal seperti itu. Nah, ini selain dari teknikal begitu Pak Rofandi, jika kita lihat sentimen-sentimen yang ada, Ya. apakah kemudian hari ini cukup mendominasi begitu? Kita tahu ada news dari US, begitu ada stimulus terbaru dari Biden, begitu kemudian dari dalam negeri, Bio Farma mulai memproduksi vaksin setelah kemarin 15 juta bahan baku sudah datang, atau justru ada hal lain yang sepertinya menjadi perhatian utama pelaku pasar di hari ini, Pak Rofandi? Kalau hari ini jelas ya terjadi taking profit saja, dikarenakan sudah sampai tingginya, sampai di level resistennya, jadi taking profit. Dari luar negeri kita lihat ya memang so-so informasi, dan juga kita lihat dari Joe Biden sudah mengatasi tentang kerusuhan yang di Capitol Hill-nya. Dari market juga terlihat bahwasanya dolar masih terus melemah, jadi artinya ada potensi dari kedua juga dari, kita tahu dari pertambangan mining, terutama dari batu bara yang tetap harga naik tinggi terus, dikarenakan ternyata tahun ini ternyata lebih dingin daripada yang diperkirakan, jadi pemakaian batu bara lebih besar, dan terlihat bahwasanya semua itu sudah terrefleksi ya saya lihat di market. Jadi ini hanya taking profit, dan kemungkinan ini tidak akan berlangsung lama, hanya menunggu sampai di support di 6270 atau di 6250, market akan kembali lagi. Jadi saya rasa apa yang terjadi hari ini dan atau dalam 2 hari ini hanya taking profit, dan kemungkinan indeks akan kembali lagi rebound. Oke, taking profit akan kembali rebound meskipun newsnya memang lagi-lagi tidak terlalu ada yang mendominasi begitu ya, dan levelnya tadi sudah disebutkan juga support-support terdekat dari IHSG menurut Pak Rofandi. Sementara itu dari pelemahan di hari ini Pak Rof, jika mungkin saya bisa kutip data dari Netsel begitu ya, ada Bank Rakyat Indonesia, ada BBCA, BBNI, Excel, BMRI, dan juga sejumlah saham lainnya. Nah, ini apa yang kemudian bisa kita baca dari Netsel di hari ini? Ataupun justru saham-saham yang masuk dalam kategori losers? Adakah kemudian benang merah yang bisa kita lihat di hari ini, Pak Rof? Kalau untuk dari Netsel, saya rasa tidak ada yang terlalu menarik perhatian. Yang saya menarik perhatian adalah dari net buy, atau artinya gainer yang saat ini yang naik dari sektor properti ataupun sektor transaksi, itu menurut saya menarik. Di antara sembilan sektor itu kita lihat kan properti naik hijau gitu. Jadi ini yang saya lihat malah lebih menarik untuk diperhatikan. Oke, jadi memang akhirnya di tengah pelemahan yang ada sektor yang cukup bersinar begitu ya. Dan ini memang sudah terlihat salah satunya konstruksi, kemudian juga properti tadi di sesi 1 juga terlihat mencatatkan kenaikan. Kemudian jika kita lihat tadi top gainersnya juga cukup banyak diisi saham-saham konstruksi. Nah, karena ini menarik, Pak Rof, boleh diulas lebih jauh terkait sektor ini sendiri. Bagaimana kemudian yang Anda perhatikan? Ya, tentu ini tidak jauh daripada diberlakukannya atau pemberitahuan besar mengenai LPI ya, Lembaga Penjamin Indonesia, atau pengelola investasi ya Pak ya?
yang pengelola investasi dari lembaga pengelola investasi SWF ya kalau bahasa Inggrisnya ya. Sovereign Wealth Fund ini yang kemarin Sri Mulyani sampaikan bahwasanya nanti beberapa waktu lagi akan dijalankan SWF ini, dan ini jelas berpengaruh besar ke sektor-sektor konstruksi dan juga properti dan juga ke market kita. Oke. Lantas apa sih sebetulnya Pak Rofandi yang mungkin ada dalam kacamata investor, mengingat SWF ini memang tadi juga sudah kami sampaikan informasinya akan segera dimulai. Memang infrastruktur menjadi salah satu kunci begitu dalam SWF. Tapi apa yang kemudian akhirnya bisa memantik investor untuk kemudian cukup optimis terhadap saham-saham terutama di sektor konstruksi? Iya, SWF ini kan artinya menunjukkan bahwa ini sebenarnya kan pengumpulan dana oleh pemerintah dan ini dijamin, artinya bahwasanya dana dari dalam dan terutama dari luar negeri itu akan lebih terjamin karena kan mereka lebih suka kalau luar negeri itu secara bulk atau secara besar dan ada yang mengelola, tidak dipermainkan. Dan ini dengan ada SWF ini dengan pemerintah tidak ikut campur dan juga pemerintah juga tidak perlu terikat dengan hutang, sehingga ini benar-benar mandiri, kapitalisasi sendiri, dan ini disukai oleh orang luar, sehingga kan kita tahu bahwasanya Amerika sudah memberikan janji bahwasanya mereka akan masuk, dan Arab Saudi juga sudah tertarik dengan akan masuk, dan ini dana yang mereka masuk diperkirakan bahwasanya dengan target 73 triliun tentu akan sangat besar sekali masuk ke market kita. Ini yang dilihat oleh investor bahwasanya dana sebesar itu yang akan masuk, dan dengan ada penjaminan bahwasanya market akan terakselerasi, pembangunan akan terrealisasi cepat dengan ada undang-undang cipta kerja dan juga hukum yang panjang ke belakang ke bawah itu menunjukkan bahwasanya jika ada apa-apa usaha kerja akan tetap berlangsung. Kita tahu bahwasanya konstruksi selama ini ada terutama jalan tol itu biasanya terpengaruh dari pembebasan lahan, dan pembebasan lahan saat ini di undang-undang cipta kerja telah dijaminkan bahwasanya nanti pengadilan yang menjalankan bahwa sedangkan pengusaha tetap berjalan, sehingga diperkirakan oleh investor bahwasanya selama ini kendali macet ataupun kendali yang menunjukkan bahwasanya berhentinya usaha itu biasanya di satu titik ini, yaitu di pembebasan lahan, dan ini sudah dijamin bahwasanya akan terjadi. Kedua juga bahwasanya dana sudah disiapkan, itu sudah ada untuk yang akan masuk baik dari luar ataupun dari dalam negeri, sehingga investor melihat bahwasanya ke depan ini akselerasinya akan sangat cepat sekali pembangunan infrastruktur, terutama dari sektor konstruksi. Dan kita tahu bahwasanya saham-saham yang naik itu selalu saham-saham konstruksi yang ada di bawah pemerintahan BUMN yang kita tahu yang sekitar 7 itu yang malah naik, dan ini yang dilihat dari investor bahwasanya saham ini yang akan menikmati semua dana-dana SWF ini. Ya, jadi memang harapannya tentu akan membawa kontrak-kontrak baru begitu ya bagi para BUMN karya, begitu ya Pak Rofandi. Nah, ini betul, juga ini yang, kan, ya. Gimana? Ya, ini juga yang menjadi salah satu perhatian adalah ada saham Wika juga yang tadi juga kita ulas hari ini mencatatkan kenaikan begitu ya dari salah satu konstruksi. Sementara ada Waskita Karya yang hari ini juga naik lebih dari 12%, PTPP naik 8%, ada Adikarya 5%, kemudian Waskita Beton juga hari ini menghijau 3,85%. Mungkin bisa kita spesifikkan terlebih dahulu ke Wijaya Karya, Pak Rofandi. Bagaimana kemudian melihat Wijaya Karya? Wika, ya dari bulan September itu uptrendnya mulai meningkat, volume juga meningkat. Ini terkait juga dengan SWF yang tadi disebutkan, walaupun kita lihat diperkirakan sama seperti market dari bulan April, namun ketika November ini kenaikannya akselerasi sangat tinggi dan saat ini sudah menembus resisten, sehingga kita lihat bahwa kenaikan Wika ini masih akan potensi berlanjut. Karena kan uptrendnya saat ini atau bullish market saat ini mengalami didukung oleh volume yang lumayan tinggi dan juga telah melewati area resisten yang kita lihat ini lumayan berat di 2100, ternyata saat ini sudah sampai 2360. Kenaikan hari ini mengkonfirmasi bahwasanya Wika-nya akan terus berlanjut. Oke, kenaikan masih akan berlanjut begitu ya. Mungkin nanti saya juga tanya kembali, adakah kemudian level atau saran yang bisa diberikan kepada investor? Mungkin tadi juga sudah sempat disebutkan, tapi nanti saya tanya kembali, dan juga saham konstruksi lainnya ya Pak Rofandi usai jeda. Dan pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda, IDX second session closing akan segera kembali.